Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita dianugerahi berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah baik yang wajib ataupun yang sunnah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membaca adab-adab yang harus kita aplikasikan ketika kita menjadi orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Al-Bab Al-Khamis, bab yang kelima dari kitab At-Tibyan fi Bayani Adabi Hamalatil Quran, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Babul Khamis, bab yang kelima. Fi Adabi Hamilil Quran. Yaitu tentang adab-adab hamil. Hamil ini bahasanya, arti bahasanya yang membawa. Namun di sini maksudnya bukan membawa fisiknya. Hamil Quran artinya orang yang menjadi bukan hanya pembawa fisik tapi juga pembawa ilmu Al-Quran. Orang-orang yang punya Al-Quran dalam hatinya, punya Al-Quran dalam kepalanya, maka dia harus memiliki adab-adab tertentu. Beliau mengatakan, qad taqaddama jumalun minhu fil babil ladzi qabla hadza. Dan sudah didahulukan atau sudah disebutkan beberapa di antaranya dalam bab sebelum bab ini, yaitu bab ketika kita mempelajari bab tentang adab al-muta'allim. Jadi adabul muta'allim dan juga adabul mu'allim itu semuanya masuk dalam kategori adab hamilil Quran. Adab-adab orang yang membawa panji-panji Al-Quran. Wa min adabihi an yakuna ala akmalil ahwali wa akramis syama'ili. Dan di antara adabnya adalah seorang yang membawa ilmu Al-Quran atau membawa panji Al-Quran, dia harus an yakuna ala akmalil ahwal wa akramis syama'il.
dalam kondisi terbaik, ya, dia harus berada dalam kondisi terbaik dan dalam keadaan sifat yang sempurna. Ya. Artinya ketika kita belajar Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran, kita juga harus menghormati Al-Quran. Ya. Sehingga kita ketika mengajarkan itu dalam kondisi terbaik, ya, seperti yang sudah disebutkan, ya, bagaimana seorang murid melihat gurunya, ya. Apakah kondisi gurunya itu dalam kondisi yang baik, maka dia belajar darinya, atau dalam keadaan dia punya uzur, ya. Apakah ada masalah keluarga dan lain sebagainya, ya. Nah, begitu juga ketika kita belajar, maka kita harus dalam kondisi yang paling baik, ya. Pakaian rapi, ya. Badan bersih, pakaian bersih, ya, berwudu, ya, rambut rapi, ya, tidak acak-acakan, ya, baju rapi, disunahkan pakai parfum, ya, sehingga dalam kondisi yang terbaik, ya. Ya, seperti yang kita contohkan dalam hadis Jibril, ya. Bagaimana Jibril alaihissalatu wassalam ketika bertanya tentang agama, ya, dia datang dengan penampilan yang paling baik yang dia miliki, ya. Sehingga digambarkan oleh Umar bin Khattab, syadidu bayadis thiyab wa syadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharus safar, ya. Jadi pakaiannya putih bersih, ya, menunjukkan bahwa dia rapi dan bersih. Nah, orang yang belajar Al-Quran harus demikian, ya. Tidak boleh seperti orang gembel, ya. Karena Rasulullah bersabda, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu maha indah dan dia mencintai keindahan, ya. Begitu juga wasyadidu sawadi sya'r, ya, Jibril ketika datang bertanya tentang iman, Islam dan ihsan dan juga tanda-tanda hari kiamat, ya, dalam kondisi rambutnya sangat hitam, ya. Tidak ada debu, la yura alaihi atharus safar, ya. Tidak nampak darinya bekas-bekas melakukan safar, ya, artinya rapih, ya. Kalau orang habis safar itu kan kondisinya tidak normal, ya. Karena kita safar itu kan terkadang kita kena debu, ya. Baju kita biasanya terlipat-lipat, ya. Karena duduk lama misalnya di kendaraan terlipat, ya, dan lain sebagainya, ya. Maka ketika kita belajar, kita harus memperhatikan kondisi kita. Supaya apa? Supaya menunjukkan kesiapan kita mendapatkan ilmu. Begitu juga ketika kita mengajarkan ilmu, ya. Diriwayatkan bahwa Imam Malik rahimahullahu taala, ya, ketika beliau mengajar, ya, kalau sudah sampai jadwal pelajarannya, ya, kalau sudah datang murid-muridnya, beliau mengatakan tunggu dulu sebentar, ya. Beliau masuk ke rumah, kemudian kemudian beliau mandi, kemudian beliau ambil baju yang rapi, yang baik, beliau pakai parfum, ya, menghias diri, kemudian baru memberikan pelajaran. Jadi yang memberikan pelajaran dalam kondisi yang siap,
yang menerima pelajaran juga dalam kondisi yang siap. Jadi kalau dua-duanya siap, maka ilmu itu akan menjadi cepat ditransfer. Ya. Nah ini. Wa an yarfa nafsahu an kulli ma nahal Qur'anu anhu ijlalan lil Qur'an. Ya. Dan dia membebaskan dirinya dari semua hal-hal yang dilarang oleh Al-Quran dengan tujuan mengagungkan Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita sudah menjadi orang yang belajar Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran, maka semaksimal mungkin kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Al-Quran. Ya. Baik itu larangan tentang makanan, larangan tentang pakaian, ya, larangan tentang pergaulan. Pokoknya apa saja yang dilarang oleh Al-Quran, kita berusaha meninggalkan semuanya karena kita mengagungkan Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca, ya, tetapi lebih dari itu untuk diamalkan. Nah, orang yang pertama mengamalkan Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran. Ya, tidak mungkin orang lain yang bisa mengamalkan. Yang pertama mengamalkan ya kita. Ya. Orang-orang yang belajar Al-Quran itu orang yang pertama mengamalkan Al-Quran. Ya, berbagai macam larangan. Ya. Bagaimana cara berpakaian yang benar, ya, tidak mempertontonkan aurat, ya, tidak membentuk aurat, ya, dan lain sebagainya. Ya. Berusaha. Andaikan orang umum yang pakai mungkin tidak apa-apa. Ya. Ada pakaian-pakaian yang dipakai orang umum itu tidak apa-apa. Ya. Tapi bagi orang yang belajar Al-Quran harus dijauhi. Ya. Berbeda. Misalnya tentang adab pakaian. Baik laki-laki ataupun perempuan. Salah satu syarat pakaian itu tidak membentuk anggota tubuh. Tidak membentuk anggota tubuh. Disebutkan dalam kitab Syekh Imam Al-Albani rahimahullah taala tentang hijabul mar'ah al-muslimah. Salah satu syarat pakaian orang muslim dan muslimah itu tidak membentuk tidak membentuk tubuh yang masuk dalam kategori aurat. Ya, seperti sekarang orang lari pakai legging. Ya. Kok legging walaupun pakai celana pendek di luar. Pakai legging. Itu kan terbentuk dia punya paha. Oh, begini besar pahanya. Ya. Cuma warnanya hitam atau hijau. Ya. Kemudian dibungkus celana pendek. Kenapa tidak pakai training saja? Nah, itu kan sempit. Ya. Syarat pakaian orang Islam itu dia harus longgar. Ya. Itu untuk laki-laki dan perempuan. Kalau untuk orang umum tidak apa-apa. Tapi orang yang mengaji, ya, belajar Al-Quran, maka mereka punya adab khusus. Makanya hati-hati ketika membeli pakaian. Kenapa? Karena orang akan lihat. Orang akan lihat. Oh, dia ini hafidz Quran. Dari pakaian bawa begitu.
tidak ada beda dengan orang umum. Nah, akan jadi pembicaraan. Karena memang ada hal-hal yang orang lain tidak tidak mengapa ketika mereka melakukannya, tapi ketika orang yang belajar Al-Quran atau belajar hadis melakukannya itu jadi nilai negatif. Ya. Jadi nilai negatif. Ya. Hal-hal yang zahir, terutama tentang aurat. Aurat, pakaian, cara makan. Ya. Kalau orang umum makan sambil berjalan itu dimaklumi. Ya. Dimaklumi. Tapi kalau orang yang belajar Al-Quran, makan kemudian sambil berjalan, itu kayaknya orang bilang, kenapa dia begitu DP model? Dia tidak paham DP pelajaran setahu. Ya. Orang Palestina, kayaknya dia tidak paham apa yang diajarin. Atau ketika belajar dia memang tidak perhatikan. Ya. Pokoknya penilaian-penilaian yang negatif. Ya. Makanya di sini disebutkan wa an yarfa'a nafsahu an kulli ma nahal Qur'an anhu. Ya. Jadi kita berusaha meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Al-Quran. Untuk apa? Untuk mengagungkan Al-Quran itu sendiri. Makanya para sahabat dulu disebut apa? Al-Quran yang berjalan. Para sahabat itu dinamakan atau digelari oleh orang dengan Al-Quran yang berjalan. Kenapa? Karena mereka dalam kesehariannya itu berusaha mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupannya. Ya. Dalam semua aspek kehidupannya. Dalam perkataan, dalam sikap, ya, dalam adab, dan lain-lain. Sehingga kalau melihat Al-Quran, melihat para sahabat, ya, seperti kata para ulama sejarah, apa di antara beda kita dengan para sahabat dan para salafus saleh? Ya. Kalau dulu orang melihat para sahabat, mereka tertarik masuk Islam. Hanya melihat orangnya. Ya. Hanya melihat orangnya mereka tertarik dengan Islam. Ya. Belum baca Al-Quran. Belum baca Al-Quran. Atau belum mempelajari agama. Belum mempelajari Islam. Mereka tertarik dengan melihat prototipe para sahabat. Ya. Tapi kalau sekarang, ya, orang kalau lihat kita, ya, tidak tertarik orang. Ya. Tidak tertarik orang belajar Islam. Kenapa? Karena tidak ada bedanya dengan orang yang lain. Ya. Nanti orang banyak masuk Islam kalau dia belajar Al-Quran dengan baik dan benar. Ya. Makanya sekarang banyak yang mengatakan kalau mau masuk Islam harus belajar Islamnya. Jangan lihat orang Muslimnya. Ya. Artinya apa? Karena banyak orang Muslim yang tidak menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Ya. Sehingga orang kalau melihat Muslim itu tidak tertarik. Ya. Bahkan jadi benci. Ya. Jadi benci. Tapi kalau mereka belajar Islam, baru mereka terketuk hatinya masuk Islam. Ya, makanya kalau kita lihat cerita-cerita para mu'allaf, bagaimana proses mereka masuk Islam. Sebagian besar bukan karena melihat kaum muslimin. Sebagian besar. Ya. Tapi sebaliknya, sebagian besar mereka menjadi mu'allaf itu ketika mereka belajar Al-Quran. Walaupun ada juga yang masuk Islam karena melihat orang Islamnya. Ya, tapi jumlahnya tidak sebanyak orang yang masuk Islam karena belajar. Ya. Nah ini. Jahit. Kemudian, wa an yakuna masunan
an dani'il iktisab syarifan nafsi murtafi'an 'alal jababirati wal jafati min ahli dunya. Dan dia menjadi orang yang terpelihara dari penghasilan yang kotor. Ketika kita bekerja, kita mencari pekerjaan yang halal. Baik dalam bentuk pertanian, perdagangan, dan lain sebagainya. Ketika kita bekerja, kita betul-betul mencari pekerjaan yang bisa menghasilkan yang halal. Jadi prinsip ketika kita bekerja, mencari yang halal. Bukan mencari banyak. Bukan mencari banyaknya. Walaupun dapat sedikit mungkin, tapi kalau itu halal, lebih baik daripada dapat banyak tetapi tidak halal. Ini orang yang membawa Al-Quran itu harus punya prinsip begitu. Dia bekerja apa saja, tetapi pekerjaan yang halal. Tentu kalau banyak dan halal itu lebih bagus. Yang paling banyak, dia dapat banyak dan sekaligus halal. Itu tentu paling baik. Tapi dalam kehidupan ini, tidak setiap hari kita dapat yang halal dan banyak. Lebih banyak yang kita lihat adalah dapat halal tapi sedikit. Karena mencari yang halal itu tidak mudah. Tapi tetap berusaha mencari yang halal. Walaupun sedikit. Jadi dia memelihara dirinya dari dani'il iktisab. Dari penghasilan yang tidak halal. Penghasilan yang hina di sini maksudnya penghasilan yang tidak thayyib, yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Syarifan nafsi, memiliki jiwa yang terhormat. Nah, kalau istilah sekarang itu punya kredibilitas, kredibel. Orang yang memiliki harga diri. Dan mempertahankan mempertahankan kejujurannya, mempertahankan dia punya nilai, walaupun untuk melakukan hal ini tidak gampang, apalagi di dunia kita sekarang, orang-orang yang punya punya kejujuran, itu susah untuk diterima oleh kebanyakan orang. Andaikan dia diterima, biasanya dikucilkan. Karena apa? Karena tidak umum. Nah, orang yang punya Al-Quran, dia harus punya jiwa yang terhormat. Makanya banyak orang yang punya Al-Quran yang tidak mau terkenal misalnya. Karena kalau sudah terkenal itu biasanya ketika sudah populer, ujiannya di situ. Ujiannya banyak orang yang hormati, kemudian banyak orang yang eluk-elukan. Nah, di situ biasanya kita merasa harus toleransi sedikit. Kalau tidak toleran, kita akan ditinggal oleh orang. Ditinggal oleh umat, ditinggal oleh jamaah, ditinggal oleh murid, dan lain sebagainya. Sehingga kehormatannya biasanya agak menurun. Walaupun tidak habis, tapi untuk menjaga itu, biasanya banyak hal-hal yang
dilanggar lah, ya. Sehingga banyak daripada ulama Al-Quran, mereka lebih senang tidak terkenal untuk menjaga diri, ya. Murtafi'an 'alal jababirati wal jafati min ahli dunya, ya. Mereka murtafi', tidak tidak merendah atau tidak takluk, ya, kepada para jababirah. Al-jababirah ini orang-orang yang zalim, ya. Tidak mudah takluk, ya. Mereka menjaga prinsip-prinsip, ya. Tidak takluk kepada jababirah wal jafah min ahli dunya, ya. Dan orang-orang yang jafah, orang-orang yang keras, ya, dari ahlud dunia, orang-orang yang orang-orang yang mengidolakan dunia, ya. Jadi tidak tunduk kepada orang-orang yang mengidolakan dunia, ya. Jadi tetap menjaga kredibilitasnya, ya. Mutawadhi'an lis-salihin wa ahlil khairi wal masakin. Tapi sebaliknya, mereka tawadhu kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli kebajikan, dan orang-orang yang miskin, ya. Jadi kepada orang zalim tidak takluk, tapi kepada para soleh, orang-orang soleh, mereka tunduk, ya. Jadi kepada siapa dia tunduk? Kepada orang yang soleh, kepada ahlul khair, orang-orang yang memiliki kebajikan, dan orang-orang masakin. Orang-orang yang miskin di sini maksudnya bukan hanya miskin harta. Istilah kita itu yang tepat? Orang yang status sosialnya di bawah lah, ya. Bukan cuma miskin dari sisi harta, tapi juga orang yang biasa, ya, orang-orang yang biasa-biasa. Nah, wa an yakuna mutakhasyi'an dza sakinatin wa waqar. Dan sifat selanjutnya, dia senantiasa khusyuk, punya sifat sakinah, tenang, wa waqar, tidak tergesa-gesa, ya. Tenang dan tentram, ya. Khusyuk dalam kehidupannya, dia khusyuk, tidak tergesa-gesa, cermat dalam berhitung, ya. Ketika ada orang bertanya, ya, tidak menjawab dengan tergesa-gesa, tetapi pertanyaan itu direnungkan dulu, dipahami, ya, ditimbang-timbang, baru memberikan jawaban, ya. Ini disebutkan sakinah wa waqar. Dalam kehidupannya juga demikian, ya, tidak terburu-buru. Nah, itu sifat-sifatnya. Apa dalilnya? Dalilnya apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab. Faqad jaa'a an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu annahu qala, ya ma'syaral qurra irfa'u ru'usakum faqad wuddiha lakumut tariq fastabaqu al khairat la takunu 'iyalan 'alan nas. Umar bin Khattab mengatakan, wahai ma'syar ahlul Quran, wahai para ahlul Quran, orang-orang yang punya hubungan yang dekat dengan Al-Quran, disebut ahlul Quran, para keluarga Al-Quran, ya, para pembawa panji-panji Al-Quran,
Ya. Irfa'u ru'usakum. Angkatlah kepala kalian. Angkat kepala di sini maksudnya bukan menyombongkan diri. Tapi seperti yang tadi, kita harus menjaga kehormatan kita. Ya, tidak boleh tunduk kepada orang yang zalim. Ya, tidak boleh toleran kepada dosa. Ya, tidak boleh memaklumi kesalahan-kesalahan. Ya. Tidak boleh banyak basa-basi. Ya. Tidak boleh banyak basa-basi, apalagi basa-basi untuk mendapatkan keuntungan dunia. Ya, waliyadzubillahi min dzalik. Ya. Kalau banyak basa-basi untuk mendapatkan keuntungan dunia, ya, berarti itu kita sudah tidak bisa lagi mengangkat kepala. Ya. Kehormatan kita sudah jatuh. Maka kata Umar, irfa'u ru'usakum. Ya, angkatlah kepala kalian, jaga kehormatan. Jangan jatuhkan kehormatan di hadapan orang. Ya. Faqad wuddiha lakumut thariq. Karena sudah dijelaskan kepada kalian jalan kalian. Ya. Jadi jalannya orang-orang Al-Quran itu sudah jelas. Mana yang harus ditempuh, mana yang harus dihindari. Ya, sudah jelas dalam Al-Quran. Ya. Bagaimana orang menjadi ahlul Quran. Apa yang harus dia kerjakan. Dan apa yang harus dia tinggalkan. Ya. Apa yang harus dia makan. Dan apa yang harus dia minum. Apa yang harus dia pakai. Dan lain sebagainya. Karena jalan kita sudah jelas. Disebutkan dalam Al-Quran. Dan juga diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Fastabaqu al-khairat. Ya. Fastabaqu al-khairat. Maka pertahankanlah kebaikan-kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan-kebaikan, kesolehan-kesolehan yang kita lakukan, kita harus pertahankan itu. Ya. Jangan sampai kesolehannya hilang. Ya. Sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi dikerjakan. Ya. Seperti yang kita sudah sebutkan dalam bahasan hadis Riyadhus Shalihin. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan sebaik-baiknya. Ya. Zikir, wirid, salat, puasa, sedekah. Yang bisa kita kerjakan harus kerjakan. Ya. Istabqul khairat. Perbanyaklah berbuat kebaikan-kebaikan. Ya, baik kepada diri sendiri, kepada keluarga, ya, kepada orang tua, kepada tetangga, dan kepada siapa saja. Dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sampai renggang hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. La takunu iyalan 'alan nas. Ya. Jangan sampai kamu menjadi pengemis kepada manusia. Ya. Jangan sampai mengemis kepada manusia. Cari nafkah sekemampuannya. Ya. Kalau masih kuat, kerja. Ya. Kerja apa saja, yang penting halal, seperti yang sudah disebutkan tadi. Ya. Andani'il iktisab. Ya. Jangan sampai kita melakukan dani'ul iktisab. Ya. Penghasilan atau profesi yang terhina. Ya. Jangan sampai. Karena banyak profesi yang terhormat. Ya. Kalau ada orang menawarkan jumlah uang yang banyak, tapi dengan cara yang tidak benar, ya. Prinsip kita lebih baik pulang kampung berkebun saja. Ya. Entah tanam ubi, tanam milu, tanam jagung, atau apa saja. Ya. Dari situ kita makan. Ya. Karena kalau kita
mengemis kepada manusia, maka manusia yang akan mengatur kita. Ya. Manusia yang akan menentukan kita punya hidup. Ya. Apalagi kalau kita sudah dibantu dibantu makan, dibantu perumahan, apa semua dibantu, itu secara naluriah kita akan malu untuk menolak. Apabila orang yang bantu kita itu menyuruh. Ya. Orang yang bantu kita itu dia suruh kita pasti akan merasa segan. Dia yang suruh. Banyak jasanya dia sama saya. Ya. Nah, di situ biasa kita dilematis. Yang suruh kita orang yang punya jasa banyak kepada kita. Sementara yang disuruh ini menurut kita tidak layak untuk dikerjakan. Ya. Atau bahkan melanggar aturan. Tapi karena yang menyuruh itu orang yang kita anggap berjasa, kita tidak bisa menolak. Nah, itulah yang disebut dengan la takunu ayalan 'alan nas. Jadi kita harus mandiri. Ya. Orang yang punya Al-Qur'an itu harus mandiri dalam kehidupannya. Ya. Walaupun tidak kaya. Ya. Nah, kalau kaya tentu lebih baik. Kalau tidak kaya tapi tetap harus mandiri. Ya. Mencari nafkah sendiri dengan dengan keringat sendiri. Nah, itu lebih baik. Sebagaimana para imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Imam Abu Hanifah. Apa pekerjaannya Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah itu pedagang dia. Dia tidak minta kepada orang untuk makannya. Dia cari sendiri. Dia berjualan. Jualan. Imam Ahmad juga demikian. Imam Ahmad punya toko. Nah, punya toko warisan dari orang tuanya. Dan beliau menjual apa saja. Ya, disebutkan bahwa dalam kisahnya beliau pernah menjual kayu bakar. Ya. Pernah menjual kayu bakar. Pernah menjadi tukang sol sepatu. Ya. Perbaiki sepatunya orang. Ya. Jahit sepatunya orang. Dari situ dia dapat upah. Dan itu yang dia gunakan untuk makan. Ya. Jadi mereka bekerja. Ya. Mereka bekerja. Imam Malik punya kebun kurma, berkebun. Dari kebunnya itu beliau dapat hasil dan dari situ beliau makan. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ya. Untuk apa? Supaya tidak menjadi pengemis kepada manusia. Ya. La takunu ayalan. Ya. Karena kalau sudah kita mengemis kepada manusia, maka manusia yang akan atur kita punya kehidupan. Maka tidak boleh kita menjadi orang yang mengemis kepada manusia. Mengemislah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah Allah kasih jalan. Ya, Allah kasih jalan. Yang penting kita berusaha. Ya. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala yanbaghi li hamilil Qur'an an yu'rafa bilailihi idzan nasu naimun wa binaharihi idzan nasu muftirun wa bihuznihi idzan nasu yafrahun wa bibukaihi idzan nasu yadhakun wa bisumtihi idzan nasu yakhudun wa bi khusyu'ihi idzan nasu yakhtalun. Berkata Abdullah bin Mas'ud. Ini Abdullah bin Mas'ud salah seorang ahlul Quran. Ya, salah seorang qurra. Ya, Ibnu Ummi Abd gelarnya. Ya. Ahli tafsir, ahli qiraat. Apa kata beliau?
yang bagi lihamil Quran, ya, bagi orang yang ingin menjadi pembawa Al-Quran, dia harus an yu'rafa bilailihi idzan nasu naim. Ya. Dia harus tahu malamnya ketika orang lain tidur. Apa artinya? Ya. Dia harus punya kebiasaan bangun malam ketika manusia sedang tidur. Ya. Jadi ahlul Quran tidak boleh tidur satu malam suntuk. Tidak ada dia punya sholat sunnah walaupun cuma 1 rakaat. Ya. Tidak ada sholat lailnya dan seterusnya. Nah, seperti kisah Imam Ahmad yang pernah kita ceritakan. Ada seorang muridnya yang menginap di rumah beliau. Ya. Beliau simpankan air 1 ember di muka pintu kamar. Ya. Untuk apa? Imam Ahmad mengira atau menyangka husnudzon kepada muridnya itu. Ya, jangan-jangan nanti dia mau bangun malam, dia tidak tahu tempat ambil air untuk wudu, ya, atau dia malu kasih bangun tuan rumah, maka disiapkan memang. Ya. Tapi ternyata bangun pagi air itu tidak berkurang. Artinya dia tidur terus. Ya. Maka ditegur dia oleh Imam Ahmad. Bilang, tidak layak atau kamu sepantasnya tidak seperti itu. Ya. Ini. Idzan nasu naimun. Bagaimana perbedaan orang yang punya Al-Quran dengan orang yang biasa. Orang umum, orang biasa. Ya, jadi kita punya wirid. Ya. Malam, walaupun mungkin cuma 1 rakaat sholat witir, ya. Sholat tahajud walaupun mungkin cuma 2 rakaat, ya. Harus tetap ada. Wa binaharihi idzan nasu muftirun. Dan dia harus kelihatan berbeda dengan manusia di siang hari, ya. Ketika manusia muftirun. Ketika manusia makan. Muftir. Ya. Jadi harus menjaga makanan, menjaga minuman, ya, dan seterusnya. Wa bihuznihi idzan nasu yafrahun. Ya. Dan harus dikenal dia dengan kesedihannya ketika manusia yang lain bergembira. Artinya dia tidak bergembira terlalu berlebihan. Berbeda dengan orang umum, ketika bergembira tertawa terbahak-bahak, ya, sampai keluar air mata, tertawa. Ya. Tapi ahlul Quran tidak. Dia bergembira tetapi tidak berlebihan. Dia tertawa tapi tidak terbahak-bahak. Ya. Tersenyum iya. Jadi dia memperhatikan kondisinya. Wa bibukaihi idzan nasu yadhakun. Dan dia menangis ketika manusia lain tertawa. Menangisi dosanya, menangisi kesalahannya, ya. Menangisi kekurangannya, menangisi menangisi kekeliruannya atau menangisi kelalaiannya. Ya, dia tangisi itu. Ya. Ketika orang lain cuek saja. Ya. Bahkan orang lain sudah tidak peduli. Ya. Tapi orang yang membawa Al-Quran, dia tetap mengontrol dirinya. Kemudian, wa bisumtihi idzan nasu yakhudun. Ya. Dan dikenal dengan diamnya ketika manusia yakhudun. Apa itu yakhudun? Ya. Apa yakhudun bahasa kita itu? Sembarangan, ya. Ketika orang berkata sembarangan. Ya.
Wa bi khusyu'ihi idzan nasu yakhtalun. Ya. Dan dikenal dengan khusyuk ya, ketika manusia yang lain gerasa gerusuk bahasa kita. Ya. Kacau balau. Dia tetap khusyuk. Nah, itulah ahlul Quran kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Jadi dia dikenal dari sikapnya, dari akhlaknya dan dari adabnya. Dia tidak berlebihan tertawa, tidak berlebihan juga sedihnya. Ya. Khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, hormat, patuh, tapi juga menjaga harga diri, ya. Menjaga kehormatannya, tidak mengorbankan kehormatannya untuk mendapatkan dunia dan lain sebagainya. Nah, ini diantara yang disebutkan oleh Umar bin Khattab dan juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Masih banyak adab-adab yang lain. Ya, insyaallah kita sebutkan satu persatu. Sampai sini. Ya sudah salat Isya, sudah adzan Isya. Kita lanjutkan nanti pekan depan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi